Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul analisis kation golongan 3B. Namun sebelumnya saya sebagai moderator, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Shirley Asnat Karpada, yang kedua saya sendiri Sorinopia Dulim, dan yang terakhir Wilhelmus Sandrobria. Baik, saya akan melanjutkan langkah-langkah umum analisis kation. Yang pertama, pemisahan kation-kation ke dalam golongan. Yang kedua, pemisahan kation-kation dari tiap golongan. Yang ketiga, identifikasi tiap-tiap kation. Yang keempat, analisis kation dalam golongan. Yang pertama, pemisahan kation dari golongan 3B. Kobalt COAr 58,93. Kobalt adalah logam berwarna abu-abu seperti baja dan bersifat sedikit magnetis. Ia melebur pada 1490 derajat Celcius. Logam ini mudah melarut dalam asam-asam mineral encer. CO bereaksi dengan 2H+ menghasilkan CO2+ dan H2. Pelarutan dalam asam nitrat disertai dengan pembentukan hidrogen oksida. 3CO bereaksi dengan 2HNO3 dan N6H+ menghasilkan 3CO+, bereaksi dengan 2NO dan 4H2O. Yang kedua, pemisahan kation dari golongan 3B. Nikel NiAr 58,71. Nikel adalah logam putih berat yang keras. Nikel bersifat liat, dapat ditempa dan sangat kukuh. Logam ini melebur pada 1455 derajat Celcius dan bersifat sedikit magnetis. Asam fluorida atau encer maupun pekat dan asam sulfat encer melarutkan nikel dengan membentuk hidrogen. Ni bereaksi dengan 2H+ menghasilkan Ni2+ dan H2. Ni bereaksi dengan 2HCl menghasilkan Ni2+, bereaksi dengan 2Cl dan H2. Reaksi-reaksi ini dipercepat jika larutan dipanaskan. Asam sulfat panas melarutkan nikel dengan membentuk belerang hidrogen. Ni bereaksi dengan H2SO4 dan 2H+ menghasilkan 2Ni+, bereaksi dengan SO2 dan 2HO2. Asam nitrat encer dan pekat melarutkan nikel dengan mudah dalam keadaan dingin. 3Ni bereaksi dengan 2HNO3 dan N6H+ menghasilkan 3Ni2+, bereaksi dengan 2NO dan 4H2O. Baik, slide berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pada slide yang ke-5. Pada slide yang ke-5 menjelaskan tentang pemisahan kation dari gelombang 3B, di mana mangan atau biasa disebut sebagai unsur Mn yang memiliki massa atom standar adalah 54,938. Mangan juga biasa disebut sebagai logam putih abu-abu, di mana logam yang penampilannya serupa dengan besi tuang, dan mangan dapat melebur kira-kira 1250 derajat Celcius, dan mangan dapat melebur kira-kira 1250 derajat Celcius, dan dapat bereaksi dengan air hangat dan membentuk mangan dua, yaitu hidroksida dan hidrogen.
pelarut yang terjadi dalam asam mineral encer dan juga asam asetat, yaitu di mana dapat dilarutkannya dengan menghasilkan garam mangan 2, yaitu hidroksida dan hidrogen dengan reaksi berikut. Mn tambah 2+ dapat menghasilkan Mn2+ tambah H2. Dan di sini dapat kita lihat bahwa bila ia terserang oleh asam sulfida pekat dan panas belerang dioksida, maka akan melepaskan dengan reaksi pada reaksi yang pertama Mn tambah 2H2 SO4 dapat menghasilkan Mn2+ tambah SO2-4 tambah SO2 tambah 2H2O. Baik, kita akan lanjut pada slide yang ke-6, di mana zinc atau biasa disebut sebagai unsur Zn yang memiliki massa atom standar adalah 65,38. Zinc juga biasa disebut sebagai logam yang putih kebiruan, di mana logam ini cukup mudah ditempa atau dilihat, sehingga memiliki temperatur 110 sampai 150 derajat Celcius. Zinc juga dapat melebur pada 410 derajat Celcius dan mendidih pada 906 derajat Celcius, sehingga zinc juga mudah terlarut dalam asam klorida encer dan asam sulfat encer dengan mengeluarkan hidrogen dengan reaksinya adalah Zn tambah 2H+ dapat menghasilkan Zn2+ tambah H2. Adapun pelarut yang terjadi dalam asam nitrat encer sekali, yaitu di mana tidak ada gas yang dilepaskan, maka tidak akan ada reaksi yang dikeluarkan seperti 4Zn tambah 10H+ tambah NO3- dapat menghasilkan 4Zn2+ tambah NH+4 tambah 3H2O. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan bertambah pekatnya konsentrasi asam nitrat itu akan terbentuk di nitrogen atau biasa disebut di nitrogen oksida atau biasa disebut sebagai N2O, dan nitrogen oksida atau biasa disebut NO dengan reaksi seperti berikut. Yang pertama, 4Zn tambah 10H+ tambah 2NO3- dapat menghasilkan 4Zn2+ tambah N2O tambah 5H2O. Pada reaksi yang kedua, 3Zn tambah 8HNO3 dapat menghasilkan 3Zn2+ tambah 2NO tambah 6NO-3 tambah 4H2O. Selanjutnya, pada slide yang ke-7, identifikasi kation gelombang 3B dengan reaksi pemisahan berupa unsur CO2+ tambah 2OH- menghasilkan COH2 kali solid dengan warna biru merah, dan untuk CO2+ tambah 2OH- akan menghasilkan COOH2 kali solid dengan warna yang sama biru merah, di mana CONH3 6 kali pangkat 2+ ditambah S pangkat 2- CO solid dengan warna hitam tambah 6NH3. Dan juga selanjutnya pada reaksi identifikasi pada unsur reaksi COS solid dengan warna hitam tambah 8H+ tambah NO3- akan menghasilkan CO2+ tambah NO gas tambah H2 tambah 3S solid, di mana CO2+ tambah 2OH- akan menghasilkan COOH2 kali solid dengan warna biru merah.
dan COOH 2 kali solid tambah 2H2O2 akan menghasilkan 4COOH 3 kali solid. Dan untuk reaksi konfirmasi sendiri itu CO2 plus tambah 4CNS akan menghasilkan COCNS 4 kali 2 plus dengan warna biru merah. Selanjutnya pada slide yang ke-8, identifikasi kation gelombang 3B dengan reaksi pemisahan berupa unsur Ni2+ tambah 2OH- dapat menghasilkan NiOH 2 kali solid dengan warna hijau, dan untuk NiOH 2 kali solid dengan warna yang sama, warna hijau, tambah 6NH3 menghasilkan NiNH3 6 kali pangkat 2 plus dengan warna biru laut tambah 2OH-. Selanjutnya pada reaksi berikut NiNH3 6 kali pangkat 2 plus tambah S pangkat 2- menghasilkan Ni solid dengan warna hitam tambah 6NH3. Selanjutnya pada reaksi identifikasi pada unsur reaksi NiS solid dengan warna hitam tambah 8H+ tambah solid NO3- menghasilkan Ni2+ tambah NO gas tambah H2 tambah 3S solid. Pada reaksi yang kedua Ni2+ tambah 2OH- dapat menghasilkan NiOH 2 kali solid dan pada reaksi yang ketiga NiOH 2 kali solid tambah 2H+ dapat menghasilkan Ni2+ tambah 2H2O. Selanjutnya pada reaksi konfirmasi itu sendiri dengan reaksi Ni2+ tambah 2 HDMG tambah CH3CCO- dapat menghasilkan NiDMG 2 kali dengan warna merah tambah CH3CCOH. Pada slide yang berikut dapat dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pada identifikasi kation golongan 3B pada ion mangan. Pada reaksi pemisahan ion mangan pangkat 2 plus yaitu Mn2+ tambah NH3 tambah NH4, hasilnya itu tidak dapat diamati. Kemudian Mn2+ tambah S pangkat 2- menghasilkan mangan sulfida berwarna merah jambu. Kemudian pada reaksi identifikasi Mn2+ yaitu MnS ditambah dengan 2H+ menghasilkan Mn2+ tambah H2S. Lalu Mn2+ tambah 2OH- menghasilkan MnOH 2 kali. Dan MnOH 2 kali ditambah dengan H2O2 tambah 2H+ maka menghasilkan 3MnO2 warna hitam ditambah dengan 2H2O tambah O2 sehingga terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Pada reaksi konfirmasinya Mn2+ ditambah dengan 14H+ tambah NaBiO3 menghasilkan 2MnO4- tambah 5Bi3+ tambah 7H2O tambah 5Na+. Selanjutnya, identifikasi kation golongan 3B pada ion Zn. Pada reaksi pemisahannya, Zn2+ tambah 4NH3 menghasilkan ZnNH3 4 kali pangkat 2+ dan tidak berwarna. Untuk reaksi identifikasinya, ZnNH3 4 kali pangkat 2+ tambah S pangkat 2- menghasilkan ZnS berwarna putih tambah 4NH3. Pada ZnS berwarna putih tambah 2H+ menghasilkan Zn2+ tambah H2S. Pada reaksi konfirmasinya, Zn2+ tambah 4OH- menghasilkan ZnOH 4 kali pangkat 2- dan ZnNH3 4 kali pangkat 2+ ditambah dengan S pangkat 2- menghasilkan Zn berwarna putih tambah 4NH3. Selanjutnya identifikasi tabulasi kation golongan 3B. Pada ion CO2+ dengan bereaksi NaOH berlebih maka dapat menghasilkan warna biru merah jambu. Kemudian untuk Ni2+ dengan bereaksi NaOH berlebih maka menghasilkan warna hijau dan tidak larut.
Lalu Mn12 dengan reaksi NaOH berlebih menghasilkan warna putih dan tidak larut. Zn12 ditambah dengan reaksi NaOH berlebih, maka menghasilkan warna putih gelatin dan larut. Selanjutnya CO2 dengan reaksi NH4OH berlebih menghasilkan warna biru dan larut. Ni2 dengan reaksi NH4OH berlebih menghasilkan warna hijau dan larut. Mn12 dengan reaksi NH4OH berlebih maka menghasilkan warna putih. Zn2 dengan reaksi NH4OH berlebih maka menghasilkan warna putih dan tidak larut. Untuk CO2 dan dengan reaksi NH4 2 kali S maka menghasilkan warna hitam, dan ditambah dengan HCl encer berlebih maka tidak larut. Ni2 ditambah dengan NH4 2 kali S tambah HCl encer berlebih maka menghasilkan warna hitam dan larut pada koloid berwarna coklat tua. Kemudian Mn12 ditambah dengan reaksi NH4 2 kali S tambah HCl encer berlebih maka dapat menghasilkan warna merah jambu. Zn12 ditambah dengan reaksi NH4 2 kali S tambah HCl encer berlebih maka menghasilkan warna putih, larut, dan juga tidak larut. Untuk CO2 dengan reaksi KCN maka menghasilkan warna kuning. Untuk Ni2 dengan reaksi KCN maka tidak ada. Untuk CO2 dengan reaksi NH4 SCN 2 kali menghasilkan larutan biru. Untuk CO2 dengan reaksi H2S menghasilkan warna hitam. Ni2 dengan reaksi H2S hanya sebagian yang dapat mengendap. Kemudian Zn2 dengan reaksi H2S menghasilkan ZNS. Lalu Mn12 dengan reaksi NaHPO4 2 kali menghasilkan warna merah jambu. Untuk Zn12 dengan reaksi Na2HPO4 dapat menghasilkan warna putih dan hasil reaksinya Zn3PO4 2 kali. CO2 dengan reaksi KNO2 menghasilkan warna kuning. Ni2 dengan reaksi KNO2 itu tidak ada hasilnya. Kemudian CO2 dengan reaksi warna SAT maka dapat menghasilkan warna biru. Ni2 dengan reaksi warna SAT maka dapat menghasilkan warna hijau. Ya, selanjutnya analisis kation golongan 3B. Jadi Zn NH3 4 kali 2 dan CONH3 6 kali pangkat 12 dan juga NiNH3 6 kali pangkat 12 ditambah dengan H2S maka menghasilkan ZNS, COS, dan NIS dan juga menghasilkan larutan yang dapat dibuang dan berwarna hitam. Sehingga dapat dikatakan bahwa ZNS berwarna putih mudah larut dalam HCl encer. Maka Zn12 apabila ditambahkan dengan H2S maka dapat menghasilkan ZNS. Lalu untuk Zn12 ditambah dengan C6H5O7 pangkat 3- maka dapat menghasilkan Zn C6H5O7 2 kali pangkat 4-. Lalu untuk COS dan NIS. Apabila COS ditambah dengan HCl maka menghasilkan CO2+, dan NIS apabila ditambahkan dengan HNO3 lalu dipanaskan maka menghasilkan Ni2+. Ya, sekian presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih.